Ya, shalom. Bertemu lagi bersama saya Ferdi, NPM 1940302057, Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Baik, pada video kali ini saya akan meneruskan materi ataupun video saya sebelumnya, yaitu membahas tentang logika fasi dan juga cara perhitungan dari logika fasi. Nah, di dalam video kali ini saya akan melanjutkan, yaitu menggunakan logika fasi menggunakan MATLAB. Nah, pada aplikasi MATLAB logika fasi kali ini saya judul daripada papernya yaitu optimasi daya lampu dalam ruang kerja usaha menggunakan fasi Mamdani. Nah, baik, di sini saya sudah masuk ke dalam software MATLAB-nya ya. Jadi tampilan awal layar ini seperti ini. Kemudian untuk mengerjakan fasi logic itu kita klik pada komen Windows, kita klik fasi, ya, kemudian kita klik enter. Nah, di sini akan muncul Fish Editor, di mana Fish Editor ini tampilannya seperti ini, ada input, kemudian ada fasi logiknya, kemudian ada output. Nah, di sini kita bisa ekspor atau import, maksudnya file yang sudah kita buat. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuat filenya terlebih dahulu. Jadi di sini bisa langsung kita klik di file, lalu kita pilih import, lalu kita pilih from file untuk memasukkan file yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian kita cari tempat di mana kita sudah menyimpan. Nah, di sini file saya beri nama mencari daya listrik. Kemudian kita klik open, ya. Maka Fish Editornya akan muncul seperti ini ya. Di sini saya menggunakan 3 input, ya. Dimana sebelumnya tadi itu hanya ada 1 input ya. Untuk menambahkan input kita bisa klik edit, kemudian add variable, lalu klik input, ya. Nah, di sini karena sudah saya simpan, jadi langsung ada otomatis 3 inputan. Kemudian di sini logika fasinya diberi nama mencari daya listrik sesuai dengan file yang sudah disimpan, dan outputnya daya lampu. Nah, untuk mengganti nama itu bisa kita klik, kemudian di sini kita ganti sesuai dengan nama inputan yang kita perlukan ataupun kita butuhkan. Nah, kemudian di dalamnya itu membership functionnya, pada luas input, luas ruangan itu ada 3. Di sini parameter tipenya kita menggunakan yang segitiga ya, ataupun trim. Dimana di sini ada 3 kaki, ya, kaki kiri, kemudian puncak dan juga kaki kanan. Nah, jadi di sini range-nya itu kita sesuaikan untuk input pertama itu dari 1 sampai 50, ya. Kemudian displaynya juga otomatis nanti akan mengikuti 1 sampai 50, ya. Tinggal di sini kita ubah saja nilainya. Lalu untuk parameter, ya, untuk parameter yang sempit ini kita buat kaki kanannya itu 0, puncaknya ada di 10 dan kaki kanan ada di 20. Ya, untuk mengganti nama kita bisa klik di sini ya untuk mengganti namanya. Kemudian untuk sedang itu parameternya juga bisa kita ganti ya. Ini kita sesuaikan dengan data yang kita buat. Di sini saya buat 15, 25 dan 35. Ya, dimana tadi yang di sebelah kiri ini merupakan kaki kiri, yang di tengah puncak, dan juga yang di kanan ini kaki kanan. Ya, di sini kita bisa lihat range-nya sesuai dengan parameter yang sudah kita tentukan. Kemudian untuk luas juga sama, ya. Tinggal kita klik. Ya, seperti itu. Nah, untuk tinggi plafon kita tinggal klik lagi. Nah, di sini juga sudah saya buat, jadi otomatis langsung ya, sesuai dengan data yang sudah saya masukkan ataupun data yang sudah saya save tadi. Namanya pendek, kemudian range-nya 1 sampai 6. Bisa kita lihat range-nya ini yang ada di bawah. Dan parameternya itu 1, ya, 2, puncaknya, dan 3. Begitu seterusnya. Untuk sedang, ya, bisa kita lihat parameternya. Tinggi juga sama. Tingkat pencahayaan itu range-nya kita atur dari 1 sampai 275. Dan sedang, kemudian untuk sedang kita bisa lihat parameternya di sini, terang juga parameternya di sini. Nah, jika sudah kita klik input, ya,
input kita ganti juga nama dari ketiga membership functionnya ya, sesuai dengan data yang kita perlukan ya. Jadi di sini range-nya 1 sampai 35, kemudian parameternya bisa kita perhatikan. Untuk melihatnya itu tinggal diklik saja ya, segitiganya. Ya, baik. Nah, jika sudah, di sini saya akan menampilkan terlebih dahulu tentang diagram blok atau blok diagram sistem fase pada simulasi saya kali ini. Baik, saya akan menampilkan diagram sistem fasenya seperti berikut. Selanjutnya saya akan menampilkan flowchart logika fase pada simulasi saya kali ini. Ya. Nah, jika sudah, selanjutnya kita bisa melihat rules editor ya. Rules editor. Di sini kita klik edit ya. Kita klik edit, kemudian kita pilih yang paling bawah yaitu rules, ataupun bisa kita klik Ctrl plus 3. Nah, kita klik. Nah, di sini merupakan rules editor yang sudah saya buat ya, dimana kita bisa lihat inputannya itu ada 3. Jadi inputannya ada di sini ya, ada luas ruangan, kemudian tinggi plafon, dan juga tingkat pencahayaan. Dan untuk output dia ada di sebelah kanan yaitu daya lampu. Nah, di sini kita ada connection ataupun konektor, ada OR dan AND. Di sini kita menggunakan AND. Nah, cara membuatnya itu tinggal kita pilih saja, misalnya sedang, kita klik sedang, kemudian pendek, kemudian sedang, dan juga outputnya kita pilih terserah, mau terang, redup, padam, terserah. Nah, jika sudah, di sini ada bagian rules ya, add rule, kita bisa klik rules ya. Kemudian untuk menghapus itu bisa kita pilih salah satu aturan yang mungkin kita anggap salah atau seperti apa, bisa kita langsung klik delete saja ya, seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan 27 aturan ya, bisa dilihat ada 27 aturan. Nah, selanjutnya kita akan melihat surface. Terlebih dahulu kita akan melihat rules ya. Nah, baik, rulesnya ini seperti ini ya, bisa kita lihat dimana nanti jika luas ruangannya 25,5, kemudian tinggi plafonnya itu 3,5, dan tingkat pencahayaan 138, maka daya lampu yang dibutuhkan itu sebesar 20,3 ya. Nah, di sini kita bisa mengatur sesuka hati kita ataupun bebas ya, nilai inputnya terserah kita mau berapa. Nah, di sini ada 3 inputan. Coba kita ganti nilainya. Yang pertama itu 12 itu untuk luas ruangan, kemudian spasi, tinggi plafonnya kita atur ke angka 3, kemudian untuk tingkat pencahayaan itu kita atur ke 180 ya, ini sudah sesuai. Kemudian kita klik enter. Nah, saat kita klik enter, otomatis di sini akan berubah ya, mengikuti inputan yang sudah kita masuk, sehingga daya lampunya bisa kita lihat juga berubah menjadi 21,9 ya. Jika kita ubah lagi, misal di sini 5, kemudian di sini 5 juga, dan di sini 275, dan kita klik enter. Nah, bisa kita lihat bahwa daya lampunya itu sebesar 18 ya. Selanjutnya kita bisa melihat surface dari rule yang sudah kita buat ya. Nah, ini merupakan rule yang sudah kita buat ya, dimana di bagian sini merupakan luas ruangan, di bagian sini ya, deretan ini adalah tinggi plafon, dan juga ke atas ini merupakan daya lampu ya. Bisa kita lihat bentuk dari surface ya. Ini merupakan bentuk surface dari logika fase yang sudah kita buat ya. Nah, selanjutnya itu bisa kita ekspor ya filenya seperti yang tadi.
Nah, cara ekspornya itu kita bisa klik di sini di bagian file ya. Kemudian kita klik ekspor, lalu kita pilih to file ya, seperti ini. Nah, di sini namanya kita sesuaikan, mencari daya listrik, kemudian kita pilih di mana tempat kita menyimpan file tersebut ya. Jadi cara ekspornya seperti itu. Karena di sini saya sudah menyimpan filenya, sudah saya ekspor, jadi saya tidak perlu menyimpan lagi ya. Tapi bagi yang belum menyimpan mungkin bisa mencari, kemudian tinggal dipilih lalu klik save saja. Seperti itu. Ya, mungkin simulasi saya untuk Wikavasi kali ini cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.